Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Oke, um, general reading ya, general reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik, atau vice versa ya. Oke, ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini, gitu ya. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang keajaiban-keajaiban ya yang akan kamu dapatkan. Jadi kita mau lihat ya, mungkin ada keajaiban yang bikin merinding dalam waktu dekat ya untuk kamu. Terima kasih. Tara. Wah. Ini ada tentang kekuatan. Ya. Aku lihat dalam waktu dekat kamu ini bisa kuat ya mengendalikan perasaanmu. Kamu bisa kayak apa ya? Kayak mengendalikan emosimu gitu. Padahal ya ada aja orang-orang yang nanti berbuat beginilah, berbuat begitulah ke kamu. Mungkin nanti ada yang datang, ada yang menghampiri, ada yang mau bicara untukmu. Tapi ya kamu kayak ya kendalikan perasaan, kendalikan emosional, nggak mau gampang terpancing gitu ya. Emang ikan dipancing, ya kan? Kemudian kamu itu tidak terbatas ya. Kamu akan ngerasa ya kamu itu bisa melakukan apa aja gitu ya. Yang penting kamu percaya sama dirimu sendiri dan percaya pada ilahi ya. Andalkan kekuatan dari Yang Maha Kuasa ya. Dan ya kamu harus percaya dengan dirimu bahwa sebenarnya apa saja bisa terjadi ya. Aku ngerasa banget ini. Bahkan ada gitu ya, ucapanmu, omongan kamu itu bisa diwujud menjadi kenyataan gitu. Bisa juga yang kamu lakukan ya ada yang berhasil gitu. Dan entah kenapa ya, kamu diam aja gitu atau coba nggak banyak bicara kah, atau ya coba biasa aja. Itu bisa membuat orang jadi mencari kamu ya. Bahkan dia gitu, dia dan mereka jadi mau mencari kamu. Ada seperti itu. Terus ada ya keajaiban dalam waktu dekat ini tentang ya kamu akan dipersatukan ya dengan orang yang memang ya sudah waktunya untuk bersatu, ya udah waktunya gitu. Misalnya kamu disatukan dengan orang yang punya perasaan yang sama dengan kamu, ya itu udah waktunya ya. Bisa juga yang satu frekuensi dengan kamu, ya itu udah waktunya. Atau nanti ada teman, ada keluarga yang memang satu energi dengan kamu, ya itu disatukan sama kamu. Dan memang sudah waktunya gitu ya. Tara. Wah, gemoy banget kotaknya. Oke, kita lihat ya. Lucu ya. Oke, ini nanti ya.
Dikeluarin dulu ya kan. Aku udah narik energi tentang ini ya. Aku sudah menarik energi tentang keajaiban-keajaiban untukmu dalam waktu dekat ini. Oke, dikatakan sesungguhnya kamu bisa menyampaikan sesuatu pada seseorang melalui batinmu dengan melihat fotonya atau membayangkan wajahnya. Ya. Ngerti lah ya kan? Jadi dibilang kayak gitu. Sebenarnya ya, kamu kalau mau sampaikan sesuatu sama seseorang, ya, kalau mau ngomong sesuatu sama dia, itu bisa loh lewat batinmu, lewat hatimu gitu. Ya caranya coba lihat fotonya atau bayangkan wajahnya, ya. Fokus gitu. Fokus true lala. Hahaha. Ya ngerti nggak sih? Kayak ya udah, aku fokus ya, bayangkan wajahnya. Aku lihatlah fotonya gitu. Kalau ada fotonya ya. Terus ya fokus gitu, melihat dan membayangkan dia, ya. Kemudian ya katakan sesuatu di dalam hati, apa yang mau disampaikan padanya. Itu nyampe ya, itu sampai pada dia. Misalnya, aku katakan di hatiku ya, aku mau loh dia itu berubah lebih baik, atau dia lakukan sesuatu lah supaya hubungan lebih baik gitu. Ya itu bisa tersampaikan sama dia ya. Terus jika ada yang menghakimi kamu karena keburukanmu yang sedikit, yakinlah kamu akan tetap disukai dan dicintai karena kebaikanmu begitu banyak selama ini. Wah. Jadi kayak gitu ya. Kalau ada yang menghakimi kamu karena keburukanmu yang mungkin cuma sedikit ya, misalnya ya kita drama-drama sedikit gitu, langsung adalah yang hakimi ya, menghakimi kita buruk lah, apalah gitu. Tapi yakin deh, kamu itu tetap loh disukai, kamu tetap dicintai karena kebaikanmu jauh lebih banyak selama ini ya. Namanya kebaikan, kebenaran itu tetap ya menjadi pemenang. Cie. Jadi kayak gitu. Misalnya dia nih, mereka ngerasa kayak kita ini nggak ada apa-apanya, kita drama atau kita buruk gitu di mata mereka, di mata dia. Tapi kan kita banyak kebaikan gitu ya, dan banyak kebaikan itu kan membuat dia itu ingat sama kamu. Bahkan dia selalu ada alasan untuk suka sama kamu, dia selalu ada alasan untuk memikirkan kamu gitu. Kemudian kepekaanmu sangat tinggi. Ketika kamu tidak tenang memikirkan seseorang, itu memang karena ada yang tidak beres di dalam orang itu, ya. Jadi kepekaanmu bagus ya. Kamu tuh peka. Itu kan kayak ajaib sih. Misalnya kamu ngerasa nggak tenang gitu. Kok nggak tenang gitu ya? Mikirin dia. Ya memang ada yang nggak beres sama orang itu ya. Ada yang tidak beres terjadi sama orang itu. Jadi ya kamu bisa merasakan itu ya. Kemudian sesering apapun seseorang denial atau menolak rasa bersalahnya, ujung-ujungnya dia tetap akan bersedih karena sudah sia-siakan kamu ya. Ngerti gak sih? Jadi kalau sesering apapun ya, mau sesering apapun seseorang denial terus ya, menolak rasa bersalahnya sama kamu, ya ujung-ujungnya tetap kan dia tuh sedih, dia galau karena ya dia sia-siakan kamu. Jadi kalau
Yang benar itu ya benar, kalau yang salah ya salah gitu kan. Jadi kalau kamu orangnya memang baik, memang benar, ya pasti kan tetap aja orang ini ngerasa bersalah ya. Jadi ada yang kayak gitu. Mau keras kayak gimana juga, mau seegois apapun juga, denial, menolak, apa sih itu rasa bersalah gitu kan. Tapi kayak ujungnya ya sedih sih, galau juga karena ya udah sia-siakan kamu gitu ya. Oke. Kemudian saat kamu tidak banyak bicara, maka saat itulah seseorang mau introspeksi dirinya ya. Ini kayak aku bilang tadi loh, coba diam. Atau apa ya, ya mungkin kadang diam itu emas ya. Soalnya kamu udah banyak melakukan ini, melakukan itu, udah banyak yang kamu lakukan, udah banyak perasaan yang kamu serahkan gitu kan. Jadi ya ya udah, kalau udah capek ya udah gitu kan. Ya saat kamu nggak banyak bicara, maka saat itulah seseorang mau introspeksi dirinya gitu. Jadi kayak ya ada sih sikap kamu gitu ya, bisa bisa membuat dia introspeksi diri, membuat dia ngoreksi diri gitu ya. Kalau kamu ya nggak usah lagi banyak bicara gitu. Oke. Terus kamu akan dihubungi oleh orang yang sudah bertahun-tahun hilang kabar dengan kamu. Wah, jadi kayak apa iya ya, yang udah bertahun-tahun kan udah baheula gitu ya. Udah lama gitu kan. Ada sebenarnya ya beberapa dari kita ya. Ini kan keajaiban. Kalau terjadi ya berarti ajaib juga gitu ya. Itulah keajaiban yang memang kamu pantas untuk mendapatkan. Jadi kamu akan dihubungi oleh orang yang sudah bertahun-tahun hilang kabar, hilang kontak sama kamu. Ya mungkin ya dalam waktu dekat inilah waktunya gitu ya. Kamu udah pantas mendapatkannya. Ya, aku rasa ini ada ya, nggak sampai 30 hari lagi gitu ya. Tidak sampai sebulan aku rasanya. Oke. Terus ketulusanmu untuk ikhlas dan memaafkan akan menambah rezekimu. Dan banyak orang tidak mau kehilangan kamu ya. Yuk, bisa yuk. Tuluslah, memaafkan, ikhlas gitu ya. Jadi ketulusanmu untuk ikhlas dan memaafkan itu akan menambah rezekimu. Terus banyak orang jadi nggak mau kehilangan kamu ya. Gitu say. Gitu guys ya. Jadi kayak yakin aja kebaikanmu nggak sia-sia. Ujung-ujungnya orang nggak mau kehilangan kamu gitu. Terus apabila terjadi seseorang yang akan minta belas kasihanmu, maka intuisimu dan firasatmu akan menyadarkanmu untuk tidak jatuh di lubang yang sama ya. Jadi ada kayak gitu bentar lagi. Apabila terjadi ya, nanti entah siapa kayak ya minta-minta belas kasihan, baik-baikin kamu lagi nanti ya. Ya intuisimu langsung kayak ada alarmnya gitu. Kring kring kring. Sadar. Sadar ya, jangan jatuh ke orang manipulasi lagi. Jangan jatuh ke orang yang mempermainkan lagi. Jangan jatuh ke lubang yang sama lagi. Gitu. Terus oke. Tara. Keberuntungan ya. Ada hoki. Ini kayak ajaib sih, dalam waktu dekat ya akan kamu dapatkan. Misalnya kita ada di titik yang aduh udah bingung lah, udah kayak gimana nih ke depannya gitu. Tapi ada saja nanti pertolongan dari Tuhan, dari semesta. Ada saja nanti pertolongan ya, ini berupa keberuntungan ya. Jadi kamu nanti aman-aman aja, lancar-lancar aja ya, mantap jiwa gitu. Terus
ya ucapan, omongan ya, itu ada loh jadi kenyataan. Dan kalian ya, yang orang-orang yang selama ini lemah lembut ya, yang selama ini loyal, baik banget sama orang, ya nanti kamu akan ada energi ketegasan gitu. Ini lebih kayak ada energi leluhur kamu ya, kakek atau nenek moyangmu ya. Jadi leluhur ini bisa seperti membuat kamu tegas gitu menghadapi orang-orang banyak drama ya. Kayak gitu. Oke. Terus ini buat yang berharap keadilan ya. Ini ada keadilan sebentar lagi ya. Kamu akan diperlakukan dengan adil oleh orang yang kamu rasa, apa iya, orang yang egois, angkuh, sombong, hidup lagi. Ada yang angkuh, sombong lah, egois lah. Apa iya saya akan diperlakukan adil ya oleh orang kayak gitu? Ya bisa sih. Ya, itu keajaiban. Karena di sini orang-orang seperti itu akan disadarkan ya atas segala kesalahan yang diperbuat selama ini. Terus di sini ada saja nanti alasanmu untuk menunggu ya. Karena ini beberapa kalian ada sebentar lagi yang memang pantas untuk ditunggu. Misalnya ya mungkin nggak sampai sebulan lagi ya. Sebulan ini kayak banyak nanti perubahan besar terjadi. Misalnya, oh ternyata orang ini bisa berubah juga ya. Kalau lebih baik ya boleh lah ya gitu. Atau oh ternyata dia nggak fokus ke yang lain gitu. Berarti ya boleh lah gitu. Atau apa ya? Ya ada sih kayak gitu. Yang memang pantas ditunggu ini nggak lama lagi ya. Keajaiban buat kamu. Oke, ini kan? Nah. Ya ada seperti itu. Kayak ya kamu dengan seseorang ini bisa dipertemukan ya. Atau ada ya hubungan yang akan lebih baik aku lihatnya. Oke. Terus ini orangnya ada ya yang terkoneksinya udah lama. Ada yang udah kehilangan harapan, ada yang nggak mau lagi berharap ya. Tapi ternyata ada ya sebentar lagi yang kayak pantas ditunggu. Pantas ditunggu ini kayak ya mungkin udah hasil dari kebaikanmu, hasil kesabaranmu. Jadi ya sebenarnya akan indah pada waktunya. Dan ini ada ya yang sebentar lagi, jadi ya kamu jangan menyerah gitu kan. Itu oke. Terus kamu ini bisa menghealing dirimu sendiri ya. Kayak apapun lah rasa sakit, mau sakit apa juga ya bisa sembuh ya. Seperti ada kekuatan ya menyembuhkan diri sendiri. Kalau capek ya udah istirahat aja dulu. Atau kalau sakit ya bisa sembuh sebenarnya. Ada kekuatan kayak gitu ya. Bahkan bisa sembuh sendiri juga ada. Menghealing diri sendiri pun bisa gitu. Tapi ya kalau misalnya ada yang butuh bantuan ya silakan ya. Bantuan itu ada, pertolongan itu ada. Bisa juga pertolongan kamu dapat dari para penjagamu ya, terutama leluhurmu. Oke? Tara. Nah, sekarang kita lihat dari sini. Doakan yang terbaik untuk orang yang pernah menyakitimu. Maka Tuhan akan membuat orang itu sadar akan kesalahannya, ya. Jadi doain yang baik-baik saja, ya. Doain yang baik-baiklah untuk orang yang ya mungkin pernah menyakiti, ya. Karena sebenarnya kalau kayak gitu ya, nanti kamu dapat keajaiban. Ya Tuhan bisa ya menyadarkan hati manusia kan, supaya sadar bahwa ya orang itu salah, ya. Terus jika bagian dada atau bagian perut terasa sakit dalam waktu dekat, sesungguhnya cakra di bagian itu terbuka untuk mendapatkan energi kekuatan untuk mengubah hidupmu.
Wah, jadi dalam waktu dekat, ini bisa beberapa hari lagi ya, atau seminggu 2 minggu, kalau nanti sakit bagian dada, bagian perut ya, itu karena cakra ya, kayak ada di situ penangkap energi, itu terbuka di situ ya. Jadi ada energi kekuatan dari Tuhan, dari semesta, itu masuk ke kamu ya, supaya kamu bisa mengubah hidupmu ya. Mungkin kamu mau lembaran baru ya, hidup baru ya, bisa lebih baik gitu. Terus cinta itu bisa ajaib di hidup ini, seperti seseorang yang selalu mencintaimu meski dia tidak bersama kamu, malah ada yang lain ya di antara kalian. Wah, ada kayak gitu ya. Cinta itu kayak ajaib juga sih, soalnya seseorang ternyata selalu mencintaimu ya, padahal dia nggak bersama kamu. Nah, itu cinta yang seperti apa ya? Mungkin cinta tanpa syarat ya. Oke? Terus cobalah lebih sabar dan lebih tekun lagi. Sebentar lagi akan terlihat bahwa kamulah pemenangnya. Ya, ini aku bilang kayak tadi ya. Ada beberapa hal yang harus ditunggu loh sebentar lagi. Ya, mau nunggu apa? Mau nunggu duit? Mau nunggu uang? Nunggu seseorang? Atau apa ya? Nunggu ada perubahan? Ada yang kayak ini nggak sampai 30 hari lagi ya. Ada kayak gitu. Jadi cobalah lebih sabar ya, lebih tekun lagi. Apa yang bisa diperbuat, perbuat, diusahakan ya. Karena ini sebentar lagi loh terlihat kamu bisa memenangkan apapun lah gitu, atau memenangkan situasi keadaan yang kamu fokuskan gitu ya. Atau kamu pemenang di hatinya seseorang itu ya. Terus ada saja momen-momen kamu bisa menyembuhkan diri sendiri, menghealing diri sendiri ya. Ini kayak aku bilang juga ya, tadi ada jadi ya ada momen-momen ya, ada saat-saat kamu bisa kok menyembuhkan dirimu. Misalnya ya baper, sensi, ya udahlah. Bisalah diatasi sendiri gitu kan. Healing sendiri bisa ya, sakit juga bisa sembuh ya. Terus, jika kamu memanggil atau menyebut nama orang yang sudah tiada, maka energi orang itu akan terasa di batinmu dan bisa masuk ke mimpimu. Nah, ada seperti itu. Kalau kamu ya, misalnya kamu panggil atau nyebut nama orang yang udah nggak ada gitu, ya itu energi orangnya itu bisa terasa di batinmu. Bahkan bisa nanti masuk ke mimpimu. Ada yang seperti itu. Jadi kayak ajaib ya. Kok disebut namanya bisa datang tuh energinya. Nah, gitu. Oke, langsung lah. Huruf J, S, P, C, E, D, K, I, Y, N, Q, A. Ada G, B, R, F, H, L. Oke. Ini ada bulan Mei, bulan Juni, September, April, Agustus, Oktober, Februari, dan bulan Maret. Oke? Ada Sagittarius, Capricorn, Scorpio, Taurus, Cancer, Virgo, Pisces, dan Libra. Terus di sini ada Jogja, Semarang, Manado, Eropa, Garut, Ciamis, Cilacap, Malang, Surabaya, Jakarta, Papua, Jambi, Riau, Purwokerto, Klaten, Pekalongan, Kediri, Sidoarjo, Madura, ada Lombok, Tebing Tinggi, Balikpapan, Timor Leste, Kerawang, Subang, Indramayu, Kebumen, Probolinggo, ada Denpasar, dan Bandung.
Oke, sampai di sini dulu. Ini berapa aja yang cocok ya. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.